Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai, apa kabar? Ketemu lagi di Rahmis Jurnal pada section Belajar Matematika. Hari ini kita masuk materi logika matematika. Nah, apa sih itu logika matematika? Apa perbedaan antara logika dengan proposisi? Nah, logika itu merupakan dasar dari semua penalaran atau reasoning. Penalaran didasarkan pada hubungan antara pernyataan atau statement. Sedangkan proposisi merupakan pernyataan atau kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, namun tidak memiliki kedua nilainya secara bersamaan. Artinya harus memilih antara nilai benar atau nilai salah. Itu bedanya antara logika dengan proposisi. Nah, sekarang kita mau melakukan sedikit permainan ya. Ada di sini 520 lebih kecil 111. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah ini sebuah pernyataan? Yes, ini pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Yes, ini sebuah proposisi. Mengapa? Karena dia memiliki nilai kebenaran. Apa nilai kebenarannya? Salah. Mengapa salah? Karena 520 itu lebih kecil daripada 111. Itu salah. Harusnya dia 520 itu lebih besar daripada 111. Namun, dia merupakan pernyataan dan dia juga merupakan proposisi. Dia memiliki nilai salah. Lanjut. Nah, ada kalimat Y lebih besar 5. Apakah ini sebuah pernyataan? Ya, tapi apakah ini sebuah proposisi? Tidak. Mengapa? Nah, di sini dijelaskan karena nilai kebenaran dari pernyataan tersebut bergantung pada nilai Y. Tapi nilainya belum ditentukan. Yes, jadi di sini tergantung nilai Y-nya. Kalau nilai Y-nya 10, maka ini bernilai benar. 10 lebih besar dari 5 itu benar. Tapi kalau nilai Y-nya itu 3 lebih besar 5 itu bernilai salah. Nah, karena masih tidak jelas nih dia itu bernilai benar atau salah, maka pernyataan jenis ini kita sebut juga sebagai kalimat terbuka. Artinya nilai kebenarannya masih diragukan, benarkah atau salahkah? Lanjut, sekarang tahun 2020 dan 99 itu lebih kecil dari 5. Nah, ini sebuah pernyataan atau tidak? Yes, ini sebuah pernyataan. Apakah ini sebuah proposisi? Yes, ini sebuah proposisi. Nah, apakah nilai kebenaran ini? Nah, sekarang di sini tuh perbedaannya dengan dua contoh yang tadi, dia memiliki dua pernyataan atau dua proposisi. Proposisi pertama adalah sekarang tahun 2020. Yes, benar nilainya. Sekarang itu tahun 2020. 99 lebih kecil dari 5. Ini proposisi atau pernyataan, tapi dia bernilai salah. Masa 99 itu lebih kecil daripada 5 ya kan? Padahal 99 itu lebih besar dari 5. Namun, bedanya dengan dua contoh yang tadi, di sini ada kalimat penghubung dan. Dalam logika matematika, kalimat penghubung dan atau kata penghubung dan itu disebut juga sebagai dalam istilah konjungsi. Nah, kalau nanti dalam istilah konjungsi ada dua buah proposisi yang digabungkan dengan kata hubung dan, proposisi pertama benar, proposisi kedua bernilai salah, maka nanti dia bernilai salah. Maksudnya, Bu? Oke, nanti ada sesi di mana kita membahas tabel kebenaran konjungsi. Lanjut, tolong untuk tidak tidur selama kuliah. Apakah ini pernyataan? Apakah ini proposisi? Dia bukan pernyataan dan dia juga bukan proposisi. Mengapa? Ini adalah sebuah kalimat permintaan. Hanya pernyataanlah yang bisa menjadi kalimat proposisi. Jadi itu sudah trademark ya. Hanya pernyataanlah yang bisa menjadi proposisi. Nah, ada lagi contoh X lebih kecil Y jika dan hanya jika Y lebih besar X. Apakah ini pernyataan? Yes, ini pernyataan. Apakah ini proposisi? Ya, proposisi. Padahal di sini tidak disebutkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Mengapa proposisi? Karena nilai kebenarannya tidak bergantung pada harga spesifik X maupun Y. Jadi kalau misalkan kita letak di sini X-nya 10, Y-nya 5. X-nya 3, Y-nya 5. 3 lebih kecil 5, ya. Jika dan hanya jika 5 lebih besar dari 3, ya. Keduanya bernilai benar. Kalau kita ubah lagi X-nya 3, Y-nya 5. 3 lebih kecil 5, salah. X-nya 3, Y-nya 2. 3 lebih kecil 2, salah. 2 lebih besar 3, salah. Jadi, keduanya itu saling berhubungan. Maksudnya, jelas.
nilainya. Jadi kalau salah, ya kalau benar, ya benar, gitu. Bedanya dengan yang tadi, yang si Y lebih besar 5 itu, karena si Y tadi itu masih bergantung kebenarannya pada nilai si Y. Jadi kalau Y-nya tadi bernilai 5, maka bernilai 10, maka Y lebih besar 5 itu bernilai benar. Kalau Y-nya itu bernilai 3, 3 lebih besar 5, ya Y-nya maka kalimat Y lebih besar 5 itu bernilai salah. Apakah nilai kebenaran dari proposisi ini? Ya benar, benar. Apapun yang kita masukkan dalam si X dan Y, lalu kita masukkan dalam notasi ini maupun notasi ini, tetap Y akan bernilai benar. Kenapa? Karena dia ada kata hubung jika dan hanya jika, ya. Nah, ini disebut juga dalam logika matematika sebagai biimplikasi. Nanti ada sesi kita bahas masalah ini. Nah, contoh, semua pernyataan di bawah ini adalah proposisi. Yes, benar. 13 adalah bilangan ganjil, Soekarno adalah alumnus UGM, dan seterusnya. Ini semua adalah contoh-contoh pernyataan yang merupakan proposisi. Artinya, pernyataan yang memiliki nilai kebenaran. Misalkan di sini ada monyet di bulan, ya bisa saja benar. Bisa saja, maksudnya saat ini memang tidak ada makhluk hidup yang tinggal di bulan. Ya kan? Maka pernyataan ini bernilai salah. Ya? Oke. Next. Contoh kedua. Sebuah pernyataan di bawah ini bukan proposisi. Mengapa bukan proposisi? Karena pernyataan-pernyataan ini tuh hanya kalimat yang sifatnya informasi atau permintaan. Jam berapa kereta api Argo Bromo tiba di Gambir? Nah, ini kan pertanyaan sifatnya, bukan pernyataan. Istilah gelas tersebut dengan air, ini permintaan. X tambah 3 sama dengan 8. Maka nilai X-nya berapa? Ini juga suatu pertanyaan. Ya, tergantung sebenarnya nilai X-nya di sini. Ya kan? X lebih besar 3, ini juga kalimat terbuka, sama seperti Y lebih besar 5 tadi. Artinya, proposisi itu adalah kalimat berita, bukan kalimat informasi, bukan kalimat permintaan, bukan kalimat pertanyaan. Proposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil, P, Q, dan R. Contoh, P adalah 13, adalah bilangan ganjil, Q adalah Soekarno, adalah alumnus UGM, R 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, di sini P, Q, R, S, T, U, yang penting dia lambangnya dengan menggunakan huruf kecil. Nah, proposisi, kalau dia terdiri dari 2 buah proposisi atau lebih, maka kita bisa kombinasikan dengan menggunakan konjungsi atau konjungsi. Notasinya P maka Q, dia nanti disebut juga sebagai kata hubung dan. Disjungsi P atau Q, notasinya P, V, Q, ya, seperti V, huruf V. Ingkaran atau negasi dari P, maknanya itu tidak P, atau kebalikan dari P. Jadi kalau nanti P itu bernilai benar, maka kebalikannya adalah salah. P dan Q disebut juga sebagai proposisi atomik. Ya, kombinasi P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound proposition. Contoh, diketahui proposisi-proposisi sebagai berikut. Hari ini hujan. Murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, kalau misalkan kita gabungkan 2 buah proposisi ini dengan menggunakan konjungsi, maka hari ini hujan dan murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau pakai disjungsi, hari ini hujan atau murid-murid diliburkan dari sekolah. Kalau pakai negasi P atau negasi Q, hari ini tidak hujan, kebalikannya, atau tidak benar hari ini hujan. Kalau negasi Q, murid-murid tidak diliburkan dari sekolah. Atau kalimatnya bisa jadi tidak benar, murid-murid diliburkan dari sekolah. Nah, ada lagi contoh, diketahui proposisi-proposisi sebagai berikut. Pemuda itu tinggi. Proposisi kedua, pemuda itu tampan. Nah, nyatakanlah proposisi ini dalam bentuk simbolik kalau misalkan dia diketahui seperti ini kalimat matematikanya. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, di sini pemuda itu tinggi si P, tampan itu si Q, karena di sini ada kata hubung konjungsi dan, maka P konjungsi Q. Seperti ini. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Nah, tidak tampan di sini kan berarti kebalikan dari Q. Berarti di sini negasi Q. P, tapi itu kan dia setara dengan dan, sama dengan konjungsi. P konjungsi negasi Q. Seperti ini.
Pemuda itu tinggi, tidak tinggi maupun tampan, maupun juga setara dengan dan. Pemuda itu tidak tinggi, berarti negasi P, konjungsi. Tidak tinggi maupun tampan, berarti di sini juga tidak tampan, berarti negasi Q. Maka negasi P, konjungsi negasi Q. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan, berarti negasi buka kurung. Ini simbol negasi. Pemuda itu pendek, simbol dari negasi P, kebalikan dari P, atau disjungsi, tidak tampan, negasi Q. Nanti bentuknya seperti ini. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan, berarti P, disjungsi, buka kurung. Pendek, kebalikan dari tampan, negasi Q, konjungsi Q. Ya, pendek berarti kebalikan dari piu, negasi piu, konjungsi Q. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Berarti negasi buka kurung. Negasi P, kebalikan dari P, ya, maupun. Nah, maupun itu kebalikan setara dengan konjungsi. Baik, tabel kebenaran untuk konjungsi adalah ini. Ya. Tabel kebenaran untuk disjungsi ini dan tabel kebenaran untuk negasi ini. Nah, jika untuk disjungsi, dia akan bernilai benar apabila dia benar-benar. Nah, jika dia ada salah satu dari preposisi tersebut bernilai salah atau keduanya salah, maka dia akan bernilai salah. Itu untuk konjungsi. Sedangkan disjungsi kebalikan dari konjungsi. Nah, kalau misalkan kedua nilai pada proposisi tersebut bernilai salah, ya, maka keduanya salah. Sedangkan jika salah satu saja nilai proposisi itu bernilai salah atau keduanya bernilai benar, maka nilai kebenarannya adalah benar. Sedangkan untuk negasi adalah kebalikan atau ingkarannya. Jadi, kalau nilai proposisi di awal itu bernilai benar, maka ini harusnya ingkaran P ya. Maka negasi P atau ingkaran P-nya adalah salah. Jika nanti nilai kebenaran pada proposisi tersebut adalah bernilai salah, maka ingkaran atau negasinya adalah bernilai benar. Misalkan, P adalah 17. P, preposisi P, 17 adalah bilangan prima. Nah, kan benar 17 itu merupakan bilangan prima. Maka proposisi pertama ini adalah bernilai benar. Q, bilangan prima selalu ganjil. Bilangan prima itu tidak semuanya bilangan ganjil, karena ada satu bilangan genap yang merupakan bilangan prima. Apa itu? Bilangan 2. Sehingga proposisi Q ini bernilai salah. Nah, jika kita kombinasikan dengan menggunakan notasi kata hubung dan atau konjungsi, maka proposisi majemuknya akan menjadi 17 adalah bilangan prima. Dan bilangan prima selalu ganjil. Nah, karena proposisi pertama ini bernilai benar dan proposisi keduanya bernilai salah, kita gabungkan dengan konjungsi. Lihat pada tabel konjungsi. Preposisi pertama benar, proposisi kedua salah. Berarti di baris kedua, yang ini ya. Maka nanti dia akan bernilai salah. Sehingga pernyataan majemuk 17 adalah bilangan prima dan bilangan prima selalu ganjil itu memiliki nilai kebenaran yang salah. Lain halnya jika kita nanti gunakan proposisinya adalah proposisi disjungsi. Jadi misalkan P disjungsi Q, maka nanti kan pernyataan majemuknya menjadi 17 adalah bilangan prima atau bilangan prima selalu ganjil. Berarti kita lihat di tabel kebenaran disjungsi yang sebelah sini. Nah, proposisi pertama benar, proposisi kedua salah, maka nilai kebenarannya akan menjadi benar. Jika kita gunakan kata hubung atau disjungsi. Baik, kita lanjut. Nah, operator proposisi di dalam Google itu bisa membantu kita untuk mempermudah mencari informasi di Google. Misalkan dengan menggunakan OR atau menggunakan N. Jadi kalau misalkan kita mencari aljabar, OR boolean, berarti nanti mesin pencari Google-nya akan memilah mana dia informasi terkait aljabar, mana dia informasi terkait boolean. Atau misalkan kita tambahkan N sebagai notasi untuk membantu Google mencari informasi yang kita butuhkan terkait matematika. Jadi
logika matematika atau operator proposisi ini mempermudah kita untuk menemukan informasi yang sesuai dengan yang kita butuhkan melalui mesin pencari Google. Nah, sekarang ada contoh nih. Kalau tadi kan kita menggunakan dua pernyataan atau dua proposisi P dan Q. Nah, sekarang kita gunakan tiga proposisi, ada tiga pernyataan, P, Q, dan R. Kalau kita menggunakan dua proposisi, maka nanti itu barisnya itu ada 4. 2 benar dan 2 salah untuk proposisi pertama, dan 1 benar, 1 salah, 1 benar, 1 salah untuk proposisi kedua. Nah, kalau misalkan nanti dia ada 3 proposisi, maka nanti barisnya ada berapa? Yes, ada 8. Berarti 2 pangkat 3. Kenapa 3? Karena ada 3 proposisinya. Jadi, rumusnya 2 pangkat N. N itu adalah banyak proposisi yang mau kita gunakan. Kalau kita menggunakan proposisinya 2, maka 2 pangkat 2, sehingga barisnya nanti ada 4. Kalau kita gunakan proposisi 3, berarti 2 pangkat 3, maka kita nanti dapati barisnya ada 8. Kalau nanti kita punya proposisi 4, maka 2 pangkat 4, maka sama dengan 16 lah baris yang akan kita buat dalam tabel kebenaran. Nah, pada contoh 7 ini, permintaannya adalah membuat tabel kebenaran dari proposisi majemuk yang masih dalam bentuk simbolik atau notasi, yakni P, konjungsi Q, disjungsi negasi Q, konjungsi R. Nah, di sini kan kita punya 3 proposisi, P, Q, dan R. Nah, di sini pastinya kita buat kolom pertama P, kolom kedua Q, dan kolom ketiga R. Nah, kolom berikutnya apa? Lihat di sini ada tanda kurung pertama, yakni adalah konjungsi P dan Q. Maka itu kolom keempat. Lalu di sini ada negasi Q, maka kita carilah negasi Q dulu. Setelah dapat negasi Q, barulah kita konjungsikan dengan R. Kolom berikutnya adalah negasi Q konjungsi R. Lalu setelah dapat negasi Q konjungsi R, kita disjungsikan antara P konjungsi Q yang sudah kita dapati dengan si negasi Q konjungsi R untuk kolom terakhir. Jadi ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini sama seperti yang tadi sudah saya katakan, karena kita menggunakan 3 proposisi, maka nanti barisnya ada 8. Nah, untuk proposisi pertama, 8 tersebut dibagi 2, berarti 4 benar, 4 salah. Pada proposisi kedua yakni si Q, dari 4 benar ini dibagi 2. Berarti 2 benar, 2 salah, 2 benar, 2 salah. Seperti itu cara menuliskannya. Lalu untuk proposisi ketiga si R, dibagi 2 lagi. Benar salah, benar salah, benar salah, benar salah. Nah, lalu masuk ke kolom berikutnya untuk menentukan konjungsi antara P dan Q. Seperti tadi tabel kebenaran konjungsi, dia akan bernilai benar apabila kedua proposisi bernilai benar. Perhatikan, benar-benar, benar. Benar-benar, benar. Nah, benar salah, salah benar, dan keduanya salah, itu bernilai salah. Oke, nah lanjut di kolom negasi Q. Nah, pada negasi Q ini berarti kebalikan dari proposisi Q yang di sini. Kalau di sini dia benar, maka nanti di sini berubah menjadi salah. Kalau di sini nanti salah, maka di sini berubah menjadi benar. Kolom berikutnya adalah negasi Q yang tadi sudah kita peroleh, kita konjungsikan dengan R. Maka, perhatikan bukan B ke S ya, karena di sini negasi Q konjungsi R, berarti S ke B. Bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri. Maka, karena itu akan berbeda. Salah benar dengan benar salah itu akan berbeda. Salah benar, konjungsinya salah. Kenapa? Ia akan bernilai benar apabila keduanya benar. Salah, salah, sudah pasti salah. Benar, benar, sudah pasti benar. Benar, salah, tetap salah. Salah, benar, tetap salah. Salah, salah, tetap salah. Benar, benar, pasti benar. Dan benar, salah, tetap salah. Nah, setelah kita dapati konjungsi antara P dan Q dan negasi Q konjungsi R, maka sekarang kita carilah disjungsi di antara keduanya. Yakni yang ini, P konjungsi Q, kita disjungsikan dengan negasi Q konjungsi R yang di sebelah sini. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Keduanya salah, salah.
keduanya salah, salah bernilai, keduanya salah, salah, salah benar, benar, dan salah, salah, salah. Nah, disjungsi kebalikan dari konjungsi tadi. Kalau disjungsi dia akan bernilai salah apabila keduanya salah. Kalau salah satunya ada yang bernilai benar atau salah satunya ada yang bernilai salah, maka dia tetap kita berikan nilai benar. Nah, beginilah cara menentukan tabel kebenaran jika yang diketahui adalah notasi dari proposisi majemuk. Lanjut. Nah, ada kondisi dalam logika matematika apabila dia di semua kasus itu bernilai benar semuanya atau di semua kasus dia akan bernilai salah semuanya. Nah, kalau kondisi seluruhnya benar nilainya, yang tadi di sini dia nilainya benar semua, kasus itu dikatakan tautologi. Tapi kalau nanti di sini kondisinya adalah salah semua, maka itu dikatakan kondisinya adalah kontradiksi. Nah, lanjut. Nah, seperti ini contoh untuk tautologi ya, yakni P disjungsi negasi P konjungsi Q adalah tautologi. Setelah kita gunakan tabel kebenaran seperti ini, maka kita perolehlah hasilnya. Keseluruhan kasus itu bernilai benar. Begitu juga dengan yang kontradiksi. Kontradiksi itu contohnya notasinya seperti ini. P konjungsi Q, konjungsi negasi P disjungsi Q. Setelah kita buat dalam tabel kebenaran seperti ini, maka dia ternyata seluruh kasusnya bernilai salah. Maka dari itu kondisi ini dinamakan dengan kontradiksi. Nah, ada dikatakan juga disjungsi eksklusif. Nah, apa itu disjungsi eksklusif? Apa bedanya dengan disjungsi yang tadi sudah kita bahas di awal? Nah, disjungsi eksklusif ini terbagi dua, ada inklusif OR, ada eksklusif OR. Inklusif OR itu atau, tapi makna ataunya itu misal P atau Q atau keduanya. Artinya bisa memilih salah satu atau menggunakan keduanya. Contoh, tenaga IT yang dibutuhkan menguasai bahasa C++ atau Java. Ya, artinya yang dibutuhkan tenaga IT itu bisa menggunakan bahasa C++ atau bahasa Java atau keduanya. Bedanya dengan eksklusif OR, ataunya itu bermakna memilih salah satu bukan keduanya. Contoh, ia dihukum 5 tahun penjara atau denda 10 juta. Berarti dia memilih mau dihukum 5 tahun penjara atau didenda 10 juta. Sedangkan disjungsi di awal tadi hanya memilih salah satu saja. Hanya menggunakan kata atau saja. Kalau di sini lebih spesifik atau yang seperti apa yang dimaksud? Apakah keduanya? Atau salah satunya, atau boleh salah satu dan keduanya. Lanjut. Nah, operator logika disjungsi eksklusif atau XOR ini notasinya seperti ini, tanda tambah ada lingkaran ya. Nah, tabel kebenarannya seperti ini. Kalau keduanya proposisi bernilai benar, maka dia akan bernilai salah. Kalau nanti salah satunya bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Kalau keduanya salah, maka dia akan bernilai salah. Nah, selain disjungsi, konjungsi, negasi, disjungsi eksklusif, ada juga yang dinamakan dengan implikasi. Namun, untuk materi ini akan kita lanjut pada video berikutnya. Stay tune terus di Rahmis Jurnal. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan berikan feedback pada video yang ini, logika matematika. Nah, tadi kita sudah membahas tentang konjungsi, apa itu logika, proposisi, apa itu bedanya, lalu apa itu konjungsi, disjungsi, negasi, lalu ada namanya disjungsi eksklusif, dan disjungsi eksklusif, inklusif OR dan eksklusif OR, apa itu perbedaannya. Dan tadi juga kita bisa membedakan antara kasus kalau dia benar keseluruhannya maka disebut tautologi, dan kalau dia salah keseluruhannya disebut kontradiksi. Nah, lanjutannya kita akan membahas tentang implikasi dan diimplikasi, tapi pada video berikutnya. Jadi stay tune terus di Rahmis Jurnal Session Belajar Matematika. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Salam sejahtera. See you.